Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu pertama setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari Bapak Presiden AKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian Tahasirait MPA, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu kita hari ini adalah minggu setelah tahun baru. Melalui topik minggu ini, kita diyakinkan kekayaan kasih karunia Tuhan. Sebagaimana ditegaskan Paulus, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terpujilah kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan, berkatilah kami di tahun 2021 ini. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1, Ku puji Upasanaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau telah memelihara kami tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih dari itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 69 ayat 3, Yesus sai urupi hamid.
Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat 1 sampai dengan yang ke-10. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 198 ayat 1. Aut unang ho jabarku aliji. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan telah menyatakan kepada kami kekayaan kasih karunia-Mu di dalam penebusan anak-Mu Yesus Kristus, agar kami tidak ragu untuk memohon segala berkat daripada-Mu dalam kehidupan kami. Namun terkadang kami terbawa oleh budaya instan yang menginginkan sesuatu yang kami harapkan tercapai dengan sesegera mungkin. Sehingga ketika yang kami harapkan tidak segera terwujud, kami tergoda menghalalkan segala cara, meskipun itu bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu,
serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 216, Gargar Dolo Tapo Baju. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Ia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 501 ayat 2, Sai di tubuh Yesus.
kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sama
kita melayani sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi, menjadi berkat bagi sesama. Dengan segenap akal dan budi, kita mengasihi Allah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 1, Godang ni pasu-pasui, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, serta kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Godang dipasui, ilmu Tuhan karunia sia-sia, wanita anakni, jangan puji yakin, Yesus dikaruniai, moyang mengutus syukuri, marilah sangat murni. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita pada hari Minggu pertama tahun 2021 ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada minggu ini kekayaan kasih karunia. Saudara yang dikasihi Kristus, inilah minggu pertama setelah kita dihantar Tuhan memasuki tahun 2021 ini. Dalam menjalani tahun ini, tentu kita membutuhkan jaminan akan bagaimanakah hidup kita ke depan. Belum lagi pandemi COVID-19 yang masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Firman Tuhan hari ini menunjukkan adanya jaminan bagi kita menjalani tahun 2021, yaitu kekayaan kasih karunia Allah. Kekayaan adalah idaman setiap orang. Orang senang berbicara tentang kekayaan dan cara-cara meraihnya. Namun, kekayaan yang kita pikirkan cenderung berupa materi, yaitu misalnya mobil mewah, rumah besar, sejumlah uang deposito, keliling luar negeri, dan hal-hal yang enak-enak. Dunia ini memang mengidentikan kebahagiaan dengan kekayaan materi. Padahal kekayaan materi tidak dapat menjamin kebahagiaan sejati. Mengejar kekayaan materi hanya seperti hidup mengejar angin atau mencari angin. Dalam firman Tuhan hari ini dijelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepadanya akan diberikan kekayaan kasih karunia yang tidak dapat diberikan oleh siapapun yang ada di muka bumi ini kecuali oleh Tuhan Allah sendiri. Ada 3 bagian besar bentuk kekayaan kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, status sebagai umat pilihan Allah dan anak-anak Allah. Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Status ini adalah sebuah keajaiban. Dan itu terjadi sudah sejak semula sebelum dunia dijadikan. Ini memperlihatkan kepada kita betapa berharganya kita dalam pandangan Allah. Di manakah anak yang ditelantarkan oleh ibu atau bapaknya? Walaupun ada orang tua yang melupakan anaknya, dan itu sangat jarang terjadi, tetapi Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16, Tuhan bahkan telah melukiskan kita di telapak tangannya, dan tembok-tembok kita tetap ada di ruang matanya. Sebagai orang pilihan Allah, kekayaan kita adalah pertama, jaminan keselamatan atau hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, penyertaan Tuhan dalam hidup, merasa aman di dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa dapat datang kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan pada waktu yang tepat. Yang kedua, kita boleh beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sebelum Kristus menyelamatkan kita, kita adalah hamba dosa. Kita terikat oleh dosa, dan dosalah yang menguasai kita. Tetapi di dalam dan oleh darah Kristus kita ditebus dengan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Dalam surat Kolose pasal 2 ayat 13 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa kita, serta memberi kekayaan lagi yang lain bagi kita, yaitu kemerdekaan, perasaan bebas, rasa aman, dan kemenangan atas dosa. Yang ketiga, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menjadi jaminan bahwa keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah sesuatu yang pasti akan menjadi milik kita.
Roh Kudus juga memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa dalam hidup dan pekerjaan kita. Roh Kudus akan menyatakan kepada kita kehendak Allah dan sekaligus memungkinkan kita melaksanakan kehendak Allah. Betapa bahagianya kita yang mendapat berkat rohani yang tak ternilai ini. Sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah, karena Allah setia adanya. Hidup sesuai kehendak Allah bukanlah pilihan, melainkan ungkapan syukur, iman, dan ketaatan kita yang seharusnya kepada Allah sebagai orang-orang yang telah menerima berkat rohani yang tak ternilai harganya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di awal tahun 2021 ini, yang memberikan kami jaminan bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kami kekayaan kasih karunia-Mu. Kami sudah Tuhan angkat menjadi umat pilihan-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Itu berarti kami menjadi pewaris harta kerajaan surga. Kami juga Tuhan layakkan melalui pengampunan dan penebusan-Mu menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu, serta kami dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menjadi milik dan pewaris kehidupan kekal. Biarlah kehidupan kami ke depan Tuhan sertai, dan dengan keyakinan jaminan kemurahan Allah, kasih karunia Allah, kami menapaki hari-hari kehidupan tahun ini di dalam sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 763 ayat 1. Mulut Yesus dengan mi las roham, sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Buku karya Pendeta Midian KHC. Sikap dan peran pendeta HKBP di era reformasi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KHC. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.